Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, disilam oleh sejarah. Bengkulu merupakan provinsi yang berada di Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Luas Bengkulu kurang lebih 19.000 km persegi dan berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Bengkulu banyak menyimpan sejarah bangsa ini, di antaranya Benteng Marlborough, Tugu Thomas Park yang merupakan peninggalan Inggris saat di Bengkulu, dan tak kalah pentingnya seorang putra bangsa terbaik pernah diasingkan di Bengkulu. Ia adalah Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah diasingkan di Ende, Flores tahun 1938, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu. Bung Karno tiba di Bengkulu pada tanggal 14 Februari 1938. Bengkulu yang pada saat itu terisolir dari daerah lain, sangatlah tepat menurut perhitungan Belanda untuk tempat pengasingan Bung Karno. Rumah pengasingan Bung Karno ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas di dekat Simpang 5 yang merupakan jantung kota Bengkulu. Asal mulanya rumah ini sebelum Bung Karno tiba di Bengkulu, rumah ini milik orang Cina. Orang Cina itu bernama Leng Sing Wat. Jadi orang Cina ini sebagai tukang sedia bahan pokok pemerintah Belanda. Jadi sempatlah rumah ini dibeli sama pemerintah Belanda untuk pengasingan Bung Karno. Rumah ini dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1918. Bangunannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 x 18 meter dan mempunyai halaman yang dulu luas seluruhnya mencapai 40.434 meter persegi. Namun, pada saat ini luasnya hanya sekitar 10.000 meter persegi. Hal ini dikarenakan halaman depan terpotong untuk pelebaran jalan dan juga untuk pembangunan gedung oleh pemerintah daerah setempat. Ciri khas pembangunan Cina pada rumah ini tampak pada bagian atap yang berbentuk limas, jendela pada ventilasi rumah yang berukiran tulisan Cina juga terdapat di bagian rumah lainnya. Rumah ini baru dipugar sudah 2 kali selama ditinggalkan Bung Karno. Jadi mulai pemugaran itu pada tahun 1985 itu diresmikan oleh Menteri Buat Hasan, Menteri Pendidikan. Dan
Pembukaran kedua itu pada tahun 2003 itu hanya pengecatan. Gitu. Sampai sekarang rumah ini alhamdulillah kita keasliannya itu tinggal 85% lah. Kita ada mengalami pembukaran itu bagian atap dan juga pengecatan. Di teras ini terdapat sepasang kursi dan meja yang dulu sering digunakan Bung Karno untuk duduk bersama keluarganya. Juga ada sebuah lemari yang pernah digunakan keluarga Bung Karno untuk menyimpan berbagai makanan. Sekarang teras ini terdapat lemari yang penuh dengan berbagai macam souvenir khas Bengkulu dan bagi pengunjung yang tertarik bisa langsung membelinya. Kursi dan meja yang ada di ruang tamu ini terawat dengan baik hingga saat ini. Di ruang tamu ini, keluarga Bung Karno sering menjamu tamu-tamunya dari berbagai kalangan. Salah seorang yang pernah berkunjung ke rumah Bung Karno pada tahun 1938 adalah Hasanuddin. Hasanuddin adalah pemimpin Muhammadiyah di Curup yang merupakan ayah dari Fatmawati. Di ruang kerja ini terpajang sepeda ontel kesayangan Bung Karno yang dulu sering digunakan untuk keliling kota dan mengenal lebih dekat keadaan Bengkulu. Di dinding ruang ini terpajang foto-foto peninggalan Bung Karno semasa pengasingan di Bengkulu. Selain foto-foto dan sepeda, di ruangan kerja ini juga terpajang foto bangunan yang dirancang oleh Bung Karno semasa pengasingannya di Bengkulu. Saat berkeliling kota, Bung Karno sering memperhatikan beberapa masjid di Bengkulu. Bahkan pada akhirnya beliau merancang sebuah masjid yang terletak di tengah kota Bengkulu, bernama Masjid Jami. Hingga saat ini masjid tersebut masih terawat dengan baik dan masih digunakan oleh umat Islam di Bengkulu. Dana pembangunan Masjid Jami saat itu berasal dari swadaya masyarakat. Di ruangan ini terdapat 2 lemari yang penuh dengan buku-buku peninggalan Bung Karno. Jumlah bukunya sendiri mencapai ratusan, mulai dari karya sastra klasik, ensiklopedia, hingga Alkitab Pemuda Katolik. Sebagian besar buku-buku tersebut berbahasa asing. Buku-buku itu masih tersusun rapi dalam lemari, walau sudah tampak usang karena termakan usia. Oleh karena itu, pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh, hanya boleh melihat saja. Di sisi lain dalam ruangan ini, terdapat lemari yang berisi properti yang pernah digunakan untuk pertunjukan oleh perkumpulan sandiwara Monte Carlo yang dibentuk oleh Bung Karno untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Bengkulu saat pengasingan, yaitu berupa pakaian, payung yang terbuat dari kertas, dan properti lainnya.
Di dinding ruangan ini juga terpajang foto-foto peninggalan Bung Karno. Dulu, di ranjang inilah Bung Karno dan Ibu Inggit yang tidak lain adalah istri beliau tidur bersama di pengasingannya di Bengkulu. Hingga saat ini ranjang yang terbuat dari besi ini masih terlihat baik dan ditempatkan dengan rapi di sudut ruangan. Di sudut kiri terdapat meja rias yang dulu digunakan keluarga Bung Karno. Meja rias ini juga tampak masih terawat dengan baik dan masih bisa digunakan. Di kamar ini juga terdapat lemari yang penuh dengan kostum yang dulunya digunakan oleh perkumpulan sandiwara Monte Carlo. Kostum-kostum tersebut sudah tampak memudar karena dimakan usia. Bung Karno dan Ibu Inggit tinggal di Bengkulu bersama anak angkat mereka yang bernama Ratna Juami. Mereka mengangkat seorang anak karena Bung Karno dan Ibu Inggit tidak mempunyai keturunan. Saat tinggal di rumah ini, Ratna Juami tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar Bung Karno. Di dalam kamar terdapat sebuah ranjang yang terbuat dari besi dan berukuran tidak terlalu besar. Ranjang ini dipakai oleh Ratna Juami selama tinggal di Bengkulu. Sama halnya dengan ranjang di kamar Bung Karno. Ranjang ini juga masih kelihatan kokoh dan terawat. Jika melihat ke dinding kamar, juga terpajang foto-foto peninggalan Bung Karno selama pengasingan di Bengkulu. Menurut saya sih ini harus tetap dijaga kelestariannya, warisan sejarah Indonesia gitu kan, rumah tua, rumah pengasingan Bung Karno itu ya. Menurut saya itu, saya bertujuan sini ya main untuk nengok, menambah-nambah ilmu juga gitu, datang ke sini. Oh, di sini ada buku-bukunya sejarah Bung Karno itu di sini gimana gitu. Selain benda-benda bersejarah peninggalan Bung Karno, di rumah ini juga terdapat sumur yang terletak di bagian belakang rumah. Sumur ini diyakini masyarakat bisa membawa berkah, mendatangkan rezeki dan jodoh bagi siapa yang mandi, berwudu, ataupun sekedar mencuci muka dengan air sumur. Ya karena menurut mitos orang sih katanya cuci muka di situ tuh bisa itu ya bisa sukses gitu, cepat dapat jodoh. Kalau yang mau cepat dapat jodoh kan, dapat kerjaan gitu ya. Ya itulah mitos-mitos warga Bengkulu di sini katanya sih. Saya juga baru sekali ini datang ke sini mengunjungi, terus ya cobalah, mudah-mudahan aja sukses gitu.